Ada sekitar 75 kawasan rawan narkoba di Deli Serdang ini. Memang kita harus menguatkan peran dari remaja itu sendiri. 75 desa yang rawan tadi akan jadi 0. Sesuatu yang baru kita harus dampingin anak kita, ya kan, bahwa ini memang cocok untuk kamu nonton, ini enggak, ya kan. Harus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya di lingkungan masing-masing. Jadilah keluarga yang tangguh, keluarga yang sehat, Deli Serdang sehat. Kita selamatkan anak-anak kita juga menggapai cita-citanya, jangan berhenti sampai di sini hanya gara-gara narkoba. Tidak memakai narkoba itu keren. MOU kita belum ada, kita sudah gerak. Yang penting aksi dulu. Aksi. Hai Doser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Nah, narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa, termasuk bagi generasi muda kita di Kabupaten Deli Serdang. Namun, di tengah tantangan itu, ada banyak pihak yang terus berjuang dan bergerak. Salah satunya adalah tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, yang turut mengambil peran penting dalam program P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga dan sosialisasi di tingkat desa. PKK telah menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang sehat, tangguh, dan bersinar, bersih dari narkoba. Ya, tema kita hari ini adalah kiprah tim penggerak PKK dalam program P4GN, mewujudkan Deli Serdang sehat dan bersih. Nah, hari ini sudah hadir di studio bersama saya Ibu Haja Jelita Sri Tambunan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, yang didampingi oleh Ibu Dona Sri Tambunan selaku Ketua Pokja 1. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat Ibu. Semangat pastinya untuk Pagi-pagi sudah masyarakat hadir Deli ke studio. Serdang. Iya. Pagi-pagi sudah hadir ke studio Iya, Bu. harus untuk masyarakat Deli Serdang, untuk Bapak dan Ibu, semua masyarakat Deli Serdang, anak-anak bunda, remaja yang punya semangat untuk memajukan Deli Serdang. Ayo sama-sama pagi kita terus bergerak. Terus bergerak. Ibu Dona juga sehat Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah mengundang kami ke sini. Terima kasih sama-sama Ibu. Dan hadir juga Bapak Edras Idi Alvero Ginting selaku penyuluh narkoba ahli muda BNN Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Wah, kalau Pak Edras ini udah sering Ibu kesini Bu. Iya. Udah ketemu Bu. Ya, tapi artinya kolaborasi BNN dengan tim penggerak PKK ini serius dalam menghadapi dan memerangi narkoba Ibu ya. Luar biasa itu, bukti nyatanya adalah hadir di podcast kita hari ini Bu. Luar biasa. Nah, sesuai tema kita hari ini Bu, kiprah tim penggerak PKK dalam program P4GN, mewujudkan Deli Serdang yang sehat dan bersinar Ibu. Iya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bu makna dari Deli Serdang sehat dan bersinar menurut pandangan dari PKK sendiri? Iya, seperti kita tahu memang salah satu visi misi dari Bapak Bupati kita mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang sehat. Salah satunya tuh sehat untuk semua masyarakat, terutama generasi muda kita. Harus sehat, Harus sehat. Iya, harus sehat dari kesehatan mentalnya, terutama kalau kita memang mengkonsumsi narkoba yang duluan kali yang memberi dampak adalah mental kita. Jadi peran kami harus terus berkomitmen untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat agar memiliki kualitas hidup yang baik, agar nanti keluarga itu terhindar dari bahaya dari narkoba. Selain itu, kami juga harus terus mendukung kontribusi untuk pembangunan daerah. Nah, seperti itu ya. Jadi Iya. memang titik sasaran saat ini anak muda Ibu, generasi Iya, muda kalau bisa harus, ya. iya. Kenapa kalau generasi muda sih Bu? Iya, targetnya tuh memang narkoba ini terutama untuk generasi muda, karena anak muda ini termasuk mempunyai mentalnya masih belum stabil. Stabil, Bu, ya? Iya, mudah tergoyah, mudah terayu. Jadi itulah yang kita harus tanamkan kepada generasi muda agar terus mempunyai komitmen untuk menolak dari narkoba. Benar, luar biasa. Nah, untuk BNN sendiri nih Bang, kenapa harus menggandeng tim penggerak PKK sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di keluarga dan keluarga di Kabupaten Deli Serdang ini? Oke, jadi kami dari BNN memang menganggap PKK itu sebagai salah satu ujung tombak ya dalam kegiatan P4GN ini, karena tidak hanya di tataran daerah, di pusat pun seperti itu. BNN pusat itu telah melaksanakan kerjasama ya dalam bentuk MOU dengan tim penggerak PKK pusat. Nah, kami sangat bersyukur
tingkat kabupaten. Kemarin Ibu Ketua langsung menerima kami untuk menindaklanjuti MOU itu, dan tidak waktu lama kita dengan PKK itu langsung ada MOU seperti itu. Dan syukurnya lagi Ibu Ketua juga langsung menindaklanjuti MOU belum ada, kita sudah ada program sekolah. Jadi sekarang ini kita lagi ada program kerjasama PKK Goes to School ya. Jadi Go to School? Iya, jadi kami mendampingi kunjungan ke sekolah seperti itu, menyampaikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada siswa-siswa seperti itu. Jadi menurut kita PKK ini salah satu apa yang harus kita dorong juga ikut. Kalau kita hanya mengandalkan BNN, sepertinya nggak akan bisa. Nah, dengan mengandalkan PKK juga, yang kita ketahui itu kan sampai ke desa-desa. PKK kan sampai ke desa, bahkan ke dusun, ada desa wisma seperti itu. Jadi ini yang kita coba untuk dorong, untuk kita kerjasamakan, sehingga pencegahan narkoba itu juga bisa sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun, dengan kita melibatkan ibu-ibu PKK juga seperti itu. Nah, MOU ini sebenarnya sudah tercipta, kerjasama ini sejak kapan sebenarnya? MOU kita tanda tangani beberapa hari yang lalu ya. Jadi kita ada kegiatan di SMP Negeri 1 Pagar Merbau beberapa hari yang lalu. Hari Senin kemarin, Jadi antara Ibu Ketua dan juga Bapak Kepala BNN sudah menandatangani MOU yang intinya adalah bagaimana kita sepakat untuk saling berkolaborasi untuk melakukan pencegahan narkoba ini, terutama di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pendidikan seperti itu. Nah, ini BNN kan Bu sudah kerjasama nih sama PKK Ibu ya. Nah, sejauh mana sih sebenarnya dukungan pemerintah Ibu dalam memperkuat kiprah PKK guna mendukung program P4GN ini? Iya, di sini kami terima kasih kepada BNN khususnya Kabupaten Deli Serdang yang pertama kali kami cukup senang ya, merasa terhormat ya, bahwa BNN memang mempunyai niat yang kuat untuk bekerja sama dengan tim penggerak PKK. Di sini kami bangga dipercaya untuk termasuk mensosialisasikan tentang bahaya daripada narkoba ini sendiri. Jadi kami sangat berterima kasih dukungan dari BNN. Jadi nanti untuk dukungan kepada pemerintah di sini seperti tadi Bapak sudah sampaikan, itu disosialisasikan, diterapkan melalui adanya perjanjian kerjasama MOU kami PKS, perjanjian kerjasama, dan itu sangat membantu kami sebagai mitra kerja yang menurut hukum secara tegas diakui. Yang kedua yaitu kami dukungan selanjutnya itu pelatihan dan sosialisasi. Jadi di sini kami di tim PKK kami ingin agar semua tim PKK maupun nanti di kader nanti para kader diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai apa itu sebenarnya narkoba. Benar. Ya, efek sampingnya, dampaknya ke mental kita, ke sosial kita, ke lingkungan kita, itu nanti kami berikan pelatihan kepada kader-kader kami, membentukkan kader anti narkoba seperti saya jelaskan tadi. Nanti para kader itu nanti akan menggerakkan kampanye ke lingkungan maupun ke masyarakat. Nah, selain itu kami membentuk juga tim terpadu. Tim terpadu ini nanti ada kelompok kerja yang namanya P4GN, pemberantasan daripada narkoba, itu melibatkan PKK, BPD maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait ya, untuk memperkuat upaya daripada nanti di tingkat desa. Lalu apa yang kami lakukan? Nah, seperti alhamdulillah kemarin kami melakukan gerakan Desa Bersinar. Desa Bersinar itu merupakan inovatif daripada tim penggerak PKK desa. Artinya bersih-bersih dari narkoba. Bersih-bersih dari narkoba itu merupakan inovasi kita agar inovasi kita ini, sosialisasi kita ini diterima oleh masyarakat. Dengan kita membuat inovasi-inovasi itu membuat daya tarik masyarakat agar lebih ingin mengetahui apa itu narkoba. Nah, selanjutnya kita memberikan edukasi penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat ya, itu baik itu nanti tim tokoh masyarakatnya, tokoh agama, itu tetap kita lakukan kampanye untuk anti narkoba.
Nah ini artinya Bang Andreas bahkan berkelanjut Bang ya. Luar biasa, luar biasa nih kolaborasi PKK dengan BNN, luar biasa banget ya. Nah dalam struktur PKK sendiri Bu, bidang atau pokja mana yang paling berperan dalam program ini? Mungkin ke Bu Dona ya Bu. Iya. Jadi dalam struktur PKK itu ada namanya Pokja 1 Pak. Pokja 1 itu kebetulan keunggulan materi unggulannya itu adalah pola asuh anak dan remaja. Pola asuh anak dan remaja itu mempunyai 7 materi lagi. Di bagian yang kelima itu adalah pencegahan nafza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi disitulah kami di Pokja 1 itu mulai dari anak balita, anak PAUD-nya, SD kelas 1 dan terus Pak sampai remaja itu harus kami bina supaya mereka terhindar dari narkoba. Itu caranya bagaimana? Jadi kan Pak pas sekali Goes to School ini, makanya kami pilih kemarin, kebetulan tahun ini kami pilih yang untuk anak SMP, umur SMP, karena mereka di situ sangat rasa ingin tahunya besar, mengokekan semua kata temannya. Mereka nih saat-saat umur yang mendengarkan kata teman, bukan kata orang tua lagi. Atau kalau dulu mungkin masih kecil kan, ini kan punya saya gitu, masih punya saya. Habis itu berangkat lagi ke 5 tahun berikutnya, kata mama gitu kan. Tapi sekarang berangkat lagi remaja, kata kawanku, kata temanku, jadi udah mereka ikut kata teman. Jadi disinilah kami tahun ini memfokuskan untuk SMP. Kami Goes to School ke 22 kecamatan, artinya ke 22 SMP negeri. Pak. Jadi kami memperkuat, membina anak-anak itu supaya jangan mau menyentuh, apalagi mau tahu tentang narkoba. Mulai dari merokok itu hindarin. Jadi disitulah kami Pak, kebetulan program PKK ini ada rentang kendali Pak. Jadi mulai dari tingkat pusat membina provinsi sebanyak 1 kali dalam setahun, provinsi membina kabupaten sebanyak 3 kali dalam setahun, kabupaten kami membina kecamatan sebanyak 6 kali setahun, kecamatan membina desa sebanyak 9 kali dalam setahun, desa membina ke dasawisma, artinya 10-20 rumah. 12 kali itu kan artinya setiap bulan kami harus datangi 10-20 rumah gitu, masing-masing kader untuk menghayu-hayukan, ikutlah menghayu-hayukan jangan pakai narkoba, perkenalkan ini rokok, mulai dari rokok tidak boleh, kemudian obat-obatan mulai dari ganja segala macam itu yang harus dijauhi anak-anak. Jadi bapaknya pun suami istri kalau bisa jangan merokok di depan anak-anaknya gitu. Jadi mulai dari keluarga lah, ketahanan keluarga itulah yang mulai dari keluarga lah kita bergerak gitu. Jadi makanya kami perkuatlah dasawisma ini 10-20 rumah, kita mulai dari keluarga. Karena mulai dari keluarga itulah baru kita bisa mencegah narkoba ini secara besar. Jadi ketika saya juga peringatkan bahwa kalau ada berita pencurian dari rumah ke rumah, pasti sudah ada di situ narkoba yang memakai narkoba. Jadi artinya dalam keluarga itu kalau sudah ada terkena, itu akan menghancurkan komunikasi antar keluarga sendiri, antara bapak dan ibu dan anak-anak itu pasti hancur Pak. Mulai dari pemakaian narkoba anak itu akan menghancurkan hubungan keluarga dulu, baru akhirnya tetangga, merusak tetangga, akhirnya akan menyebar ke seluruh masyarakat dan akhirnya ke kabupaten, akhirnya ke provinsi, akhirnya seluruh Indonesia. Iya, seperti itu. Jadi kami bekerja dari tahapan-tahapan itu Pak. Jadi kami mulai bergerak sampai ke rumah-rumah gitu. Dari Pokja 1 itu karena itu mulai dari materi kami yang pola asuh anak dan remaja, program unggulannya itu PAR. Dari situlah kami lebih ke menguatkan ke BNN ya, kerjasama dengan BNN ya gitu. Nah saat ini kan tadi Ibu sudah mengatakan ada Go to School ya Bu ya? Iya, Go to School. Nah sebenarnya Go to School ini selain Go to School atau ada kegiatan lain Bu yang sudah direncanakan dari Pokja 1 ini dalam menghadapi memerangi narkoba ini Bu? Atau mungkin sudah direncanakan nih adakah program yang ingin Ibu buat atau seperti apa Ibu? Kami tetap terus bekerja sama dengan BNN. Kebetulan juga BNN ini juga mengkaderkan, membina kader-kader kami juga dari desa ke desa Pak. Jadi memang terbentuk Pak IBM itu yang membantukan intervensi berbasis masyarakat. Jadi dari kader IBM itulah kami bergerak ke desa-desa. Jadi memang harus sosialisasi, kader desanya juga diajarkan, diperkenalkan juga bahwa oh inilah obat-obatan terlarang itu. Jadi kami pun tidak kosong untuk turun ke desa. Jadi setelah diperkenalkan ke kader, baru kami turun menghayu-hayukan. Dan kebetulan
ketika kami tahu bahwa Deli Serdang itu dulunya waktu 2024 peringkat pertama di Deli Serdang, berartinya Deli Serdang itu juga tertinggi pemakaian narkobanya se-Indonesia, berarti kita peringkat pertamanya. Tapi setelah kami turun bekerja sama dengan BNN dan alhamdulillah adanya MOU, jadi kami lebih kuat lagi hukumnya gitu kan, payung hukumnya. Jadi kami agak lebih luas, lebih bebas lagi untuk menghayu-hayukan masyarakat gitu. Kader ini pun jadi lebih berani lagi untuk turun ke masyarakat karena banyak hambatannya Pak. Mereka kadang-kadang dibilang kibus lah, apalah. Benar. Pokoknya dihindari, malah masyarakat menghindar dari kader-kader IBM ini. Tapi dengan payung hukum ini kami lebih mudah untuk berbaur ke masyarakat gitu. Dan masyarakat pun lebih mengenal, akhirnya kami lebih diterima. Gitu, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kolaborasi ini justru menurun angka ya Bu ya. Ya itu tujuan akan kita terbukti Pak, terbukti bahwa kita sekarang peringkat kedua. Kedua Ibu ya. Setelah turun terus Ibu ya. Ya, mudah-mudahan dikeluar lah Pak dari Bukan hanya turun, tapi keluar Ibu, luar biasa. Oke, buat BNN ini Bang, punya strategi seperti apa untuk menggerakkan masyarakat khususnya keluarga agar sadar efektif dalam pencegahan narkoba ini Bang? Ya, jadi kita di BNN berpandangan memang bahwa keluarga sebenarnya adalah nomor satu sebenarnya. Nomor satu, benar. Dalam pencegahan narkoba pun sebenarnya keluarga itu paling penting di situ perannya. Nah, jadi ibu termasuk salah satu di dalamnya, di mana kalau ibu secara literasinya tentang narkoba itu cukup bagus, maka ibu juga pasti akan bisa membagikan informasi bahaya narkoba itu kepada anak. Jadi melalui PKK ini kita ingin mengajak juga sebenarnya agar literasi tentang bahaya narkoba ini kepada ibu-ibu PKK terutama ini menjadi lebih masif seperti itu. Nah, kemudian kita juga ingin sebenarnya agar orang-orang yang tidak ikut PKK secara langsung pun bisa juga mendapat manfaat seperti itu. Itulah peran dari PKK itu, artinya ibu-ibu PKK ini juga berperan di masyarakat sekitarnya, di desa-desa, di pelosok-pelosok seperti itu. Karena kan kita ketahui sekarang narkoba tidak hanya di perkotaan aja ya. Benar. Jadi di desa sekalipun itu narkoba itu sudah ada, dan tangan kami itu tidak sampai ke sana. Benar. Tangan kami tidak sampai ke sana, jadi kita meminta bantuan dari PKK agar ini mari kita kolaborasikan dengan literasi itu, dengan pengetahuan-pengetahuan kepada PKK ini ke desa-desa itu juga bisa sampai informasi itu. Harapan kita kan pencegahan ini semakin masif karena kita harus tetap menyelamatkan generasi muda terutama. Generasi muda, bagaimana ciptakan ruang yang nyaman kepada anak-anak kita di rumah sehingga mereka tidak terpikir untuk mencari sesuatu yang aneh-aneh di luar. Nah, ketika rumah itu memberikan kenyamanan, anak-anak itu mungkin eks negatifnya lebih minimalis lah. Karena kalau sekarang kecenderungannya penyalahgunaan narkoba itu sebagian besar di kalangan anak remaja itu yang menawarkan itu adalah teman sendiri. Jadi itulah mungkin peran keluarga, peran orang tua ada di situ. Bagaimana menanamkan nilai-nilai ini kepada anak seperti itu. Nah, kita pernah bahas juga Ibu, kita setuju bahwasannya memang keluarga adalah benteng pertama Ibu ya dalam melindungi keluarga Ibu ya. Karena juga banyak juga kejadian tiba-tiba nih anaknya di luar sana pakai narkoba, ketangkap Ibu ya. Orang tuanya bilang, saya nggak tahu, anak saya nggak pernah pakai narkoba gitu. Artinya tanda tanya dong Bu, kalau dalam keluarga itu seperti apa gitu ya. Jadi kita setuju, kita sepakati bahwasannya adalah keluarga adalah benteng pertama dalam pertahanan keluarga. Luar biasa Ibu. Oke Bu, dari sisi PKK sendiri nih Bu, adakah program inovatif atau kegiatan kreatif yang dilakukan untuk mengedukasi keluarga dan remaja tentang bahaya narkoba ini Bu? Ya, terima kasih. Jadi sewaktu tim BNN datang untuk mengadakan pertemuan dengan kami, saya sewaktu itu sudah terbesit ya, wah cocok juga ini, merupakan salah satu inovasi kami. Termasuk tadi Ibu Dona sampaikan termasuk dalam kunci 1, yaitu tentang mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Jadi saya merasa ini merupakan kalau narkoba ini terutama yang untuk dampak yang bahayanya terutama ke generasi mana. Langsung saya baca, oh ini cocoknya ini ke anak SMP. Nah, maka timbullah kami dengan pihak BNN melakukan pendekatan kepada anak-anak SMP yang notabene-nya memang sangat-sangat rentan untuk terjerumus ke dalam narkoba. Jadi kami dari tim penggerak PKK
bersama dengan PNM, bersama-sama kami mengadakan pembinaan, penyuluhan, pengarahan kepada anak-anak kita di SMP tentang bahaya narkoba. Itu tadi kami juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengadakan Ghost to School temanya. Ghost to School yang memang topiknya yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba. Jadi kita harus berani menekatkan diri bahwa kita terapkan kepada anak kita bahwa narkoba harus dijauhi. Tidak ada kata lain selain 100% harus kita jauhi. Tidak ada efek yang menguntungkan, dampak yang menguntungkan daripada narkoba itu tersebut. Nah, kayak program tadi Go to School ini Bu, tadi target itu adalah SMP Bu ya. Betul. Nah SMP, apakah SMP ini semua yang SMP yang ada di Deli Serdang ada menjadi target dari PKK Bu? Iya, jadi memang sementara ini kami karena mungkin keterbatasan waktu ya, jadi sementara kami hanya untuk anak SMP negeri. SMP negeri. Karena merupakan bagian perwakilan dari anak-anak di setiap kecamatan. Karena untuk kami mendatangi selain SMP negeri, mungkin insya Allah kami ya Pak ya, kita bisa mendatangi ke SMP swasta lainnya. Iya. Apa tidak mungkin nanti bisa kita nanti ke SMA ya Pak ya. Jadi sementara karena kami kemarin langsung bergerak, langsung gerak cepat, kami udah kita ke SMP dulu. Yang penting dulu siapa merupakan target utama dari narkoba ini, penunjukan jati dirinya. Jadi dengan apa? Itu tadi efek memang pertama dengan mengkonsumsi narkoba itu efeknya memang kita merasa hebat, senang, happy terus. Tapi terus-terusan timbul apa? Kecanduan, ketergantungan. Itu yang bahaya ke depan untuk mental kita, itu kesehatan kita. Nah, Go to School ini kan SMP tadi Bu, tapi tidak dipungkiri juga Ibu ya. Ternyata memang ada ya Bu ya, anak SMP yang sudah menggunakan narkoba itu ya. Nah seperti itu, jadi memang target dari PKK ini Go to School ini memang dari tingkat SMP, karena tadi Ibu sekarang sampaikan juga sering labil Ibu ya. Sering labil Ibu ya, apalagi yang SMA-nya seperti itu. Dan efek dari pemakaian narkoba ini banyak Bu, seperti jadinya gini motor Ibu. Betul, iya. Itu efeknya itu tadi karena mereka kecanduan ketagihan. Jadi mereka butuh untuk biaya untuk membeli daripada narkoba itu sendiri. Itu tadi. Jadi mereka bagaimana mendapatkan untuk membeli narkoba itu dengan apa? Memang kan mereka tidak punya uang lagi, dari keluarga tidak ada diberikan lagi. Ya mereka caranya dengan apa? Itu tadi dengan mencuri ya, dengan ya tindakan-tindakan kriminal. Nah, itu adalah yang mengganggu daripada lingkungan masyarakat sekitar ya. Nah itu dampaknya Ibu ya. Iya. Nah itu dampaknya kalau pemakaian narkoba tadi Bu, jadi kriminal Bu ya. Membahayakan orang lain juga. Nah itu dia. Oke. Ibu Pak menambahkan ya. Ya silakan Ibu. Nah, jadi dari program Ibu juga kan kami juga ada menjalani kegiatan kayak supervisi, monitoring dan evaluasi. Jadi mulai awal tahun supervisi itu kami membina, monitoring itu kami melihat apa yang hasil kami binaan kami, kemudian evaluasi kami menilai. Jadi di situ dari seluruh desa yang Ibu sama kami semua kader mendatangi, itu kami perlu melihat desa-desa itu ada nggak inovasi mereka. Inovasi itu tuh apa yang mereka perbuat, terutama di pola asuh anak dan remaja, apa yang desa ini perbuat untuk supaya anak-anak yang ada di desa mereka itu banyak kegiatannya supaya menghindari pemakaian gadget, menghindari kenakalan remaja, geng motor. Jadi itu semua kan apa yang desa perbuat. Itu rata-rata desa ada yang buat inovasinya seperti mengumpulkan anak-anak setiap Sabtu, itu kader-kader ibu-ibu itu mendongeng, mengajarkan membaca, mengajarkan menulis gratis. Nah, seperti itu. Kemudian maghrib mengaji, itu mengajak anak-anak remajanya supaya lebih banyak kegiatannya Pak, daripada bergabung-gabung sama anak-anak nakal yang lain. Misalnya gabung-gabung ke anak-anak yang sudah tetangga-tetangga gitu, lebih bagus mereka mengadakan kegiatan entah sekolah minggu itu tadi, maghrib mengaji, atau kegiatan olahraga, voli, tenis meja, tari-tarian ya Bu ya, silat segala macam, itu termasuk inovasi juga. Bahkan mengajarkan bertelur menternak telur puyuh, kerajinan tangan buat yang si anak-anak perempuan. Setiap sore pulang sekolah diadakan, dikumpulkan di kantor desa, mereka jadi banyak kegiatannya, jadi kan terhindar Pak, mulai dari pemakaian gadget, terhindar juga narkoba juga, kumpul-kumpul gitu Pak. Karena kan informasi narkoba itu kan bisa dari gadget semua itu Pak ya, pemakaian. Kemudian ya itu tadi, menghindari teman-teman yang nakal-nakal mengajak mereka bermain game motor gitu. Jadi
dari situlah inovasi-inovasi itulah yang mana yang paling bagus itu yang kami menangkan, bahwa hasilnya desa ini telah berkurang anak kenakalan remajanya menjadi misalnya pemakaian narkoba ada Pak SMP. Usia SMP mulai dari ada 10 yang terkena, 7 yang terselamatkan. Nah di situ inovasi itulah yang dari inovasi desa inilah makanya desa itu kami menangkan. Jadi di situ ada kemauan desa-desa untuk bergerak gitu. Karena kita juga menghargainya ya Bu ya, dari kabupaten menghargai hasil usaha mereka, jadi kita kasih penghargaan gitu. Jadi itulah evaluasi, itulah hasilnya, semua ada perubahan angka di situ. Mulai dari yang banyaknya pemakaian narkoba mulai berkurang, kemudian anak-anak remajanya umur berapa itu memakai narkoba mulai dibantu. Bahkan ada yang berhenti sekolah SD, dia canduan narkoba, akhirnya didatangi kader setiap hari. Pendekatan secara kekeluargaan gitu. Datang kita ke rumahnya setiap hari, anak ini akhirnya dia mau bersekolah lagi Pak, ikut program paket C gitu. Jadi ada juga yang sudah bekerja, kembali bekerja gitu. Jadi banyak hasilnya dari setiap desa ini, itulah kami nilai. Nah, inovasi itu terus-terusan kami Pak setiap tahun. Modelnya pun macam-macam Pak, inovasinya. Kami pun senang gitu, desa ikut berjuang dengan kabupaten gitu dan kecamatan juga. Jadi kolaborasi semuanya dengan BNN. Akhirnya mudah-mudahan ini berhasil Pak, menurunkan angka pemakaian narkoba gitu. Mudah-mudahan ini jadi inovasi juga, edukasi juga buat bukan hanya masyarakat luas dari Serdang Ibu ya, yang nonton kita dari berbagai kabupaten. Ternyata cara menghadapi menyelesaikannya adalah salah satu dengan inovatif gitu ya. Nah, dengan pendekatan. Nah, kita itu tidak bisa langsung menjudge, jangan benar, nggak bisa. Benar, kita harus mengedukasi, pendekatan dengan perhatian, kasih sayang, betul lebih efektif saya rasa ya. Karena musuh kita bukan pemakainya Bu, tapi narkobanya Ibu ya. Nah tadi luar biasa juga sampai ada keterampilan Ibu ya, yang justru jadi pendapatan bagi dia Ibu ya. Nah luar biasa. Nah itu pencegahan tadi itu lebih penting. Benar, pencegahan itu paling penting daripada mengobati Ibu ya. Jadi ini mudah-mudahan edukasi lah buat semua orang, bahwasannya ternyata cara menghadapi salah satunya berinovatif gitu kan. Ada juga tadi penilaian dari PKK luar biasa Ibu. Itu lebih menarik sama mereka. Benar Ibu. Daripada nanti terlalu menonton kegiatannya, tapi dengan kegiatan yang positif, dengan berolahraga, ada perlombaan 37 Agustus ya kan, atau kegiatan misalnya peringatan Hari Agama, lebih menarik sama mereka daripada mereka nanti disuruh membaca, melihat sesuatu yang lebih menarik kalau diadakan perlombaan. Kami setiap seperti Bu Dona bilang, setiap kami turun dari monitoring, supervisi, monitoring dan evaluasi. Ini artinya tim penggerak PKK ini bukan hanya mengayu-ayukan, tapi terjun langsung Ibu ya. Terjun langsung, ya. Tetap aktif tetap ya. Aktif, iya. Bukan seperti kata yang sebagian orang, PKK kerjanya hanya datang minum. Foto Ibu ya. Foto. Enggak, kami terus gencar. Tetap aktif terus menggerakkan kader-kader terus bergerak ke desa-wisma agar informasi itu sampai ke masyarakat. Tapi kan Bu, setiap Ibu ke lapangan ini mungkin ya Bu, atau mungkin melaksanakan program-program PMPGN ini pasti punya tantangan ya Bu. Nggak semulus yang kita pikir ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, tantangannya seperti apa sih sebenarnya Bu? Nah sebenarnya itu tadi, yang pertama memang kalau kita masuk ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang baru, kita harus belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya. Berkomunikasi gimana mereka bisa paham dan mengerti apa yang kita sampaikan. Sampai dulu, itu dulu yang pertama, kita berhasil melakukan komunikasi yang aktif ya, dia mengerti apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah yang kedua mungkin tantangannya mungkin perhatian ya. Di sini mungkin dari pihak keluarga sendiri ya, mungkin orang tuanya sibuk bekerja, itu tadi kurangnya komunikasi di antara keluarga, menimbulkan apa? Kurangnya perhatian dan kasih sayang antara sesama keluarga. Karena kita kan kalau kita sering berkomunikasi, baik itu nanti di dalam keluarga, di saat makan pagi, mungkin makan siang di luar masing-masing beraktivitas ya anggota keluarga. Nah itu tadi mungkin di saat makan pagi atau makan malam atau di saat hari-hari besar ya, kita mesti harus menjalin komunikasi yang efektif antara sama keluarga agar terbentuk perhatian dan kasih sayang antara sama keluarga. Nah yang ketiga apa? Tantangannya itu tadi ketidaktahuan orang tua. Gejala awal daripada narkoba ini mungkin selama ini orang tuanya
gak ada masalah nih anak saya, Benar. baik-baik saja, happy saja. Nah, memang tahap awal seperti itu, tidak ada timbul, tidak ada gejala yang berbahaya, yang mengancam jiwa, enggak. Pertama anaknya happy, tapi lama-lama itu tadi dia timbul ketergantungan, kecanduan. Karena efek pertama dari narkoba mungkin kecil. Lama-lama itu tadi, lama-lama tubuh ini beradaptasi, lama-lama dia butuh yang lebih besar lagi. Dosis yang tinggi itu ya. Dosis tinggi itu tadi penggunaan anti jarum suntik. Lama-lama dia kecanduan lebih besar lagi. Dan itu tadi, disitulah peran keluarga harus tahu anak-anaknya, kesehatannya atau tingkah lakunya harus tetap diperhatikan. Nah, itu tadi tantangannya ya. Sebenarnya dari orang yang keluarga yang paling penting. Nah, lalu yang apa kita lihat nanti mungkin ada keluarga, mungkin kondisi keluarganya yang ada yang mungkin ya, kurang sehat ya. Mungkin dalam satu keluarganya mungkin ada anak-anaknya yang memang mempunyai keterbelakangan, itu tadi tantangannya. Nah, yang lain mungkin masalah di dalam internal keluarga, mungkin masalah ekonomi dari keluarga tersebut, dari keluarga nggak mampu. Nah, itu tantangan yang kami hadapi di dalam sosialisasi daripada narkoba ini. Nah, ada yang mau ditambahin ya? Kira-kira kalau di lapangan sering terjadi apa nih tantangannya, Bu? Oh iya, memang kami tetap membina supaya mulai dari keluarga itu ibu-ibunya, bapak-bapaknya harus peduli sama anak-anak. Itu tadi komunikasi dalam keluarga, kuatkan komunikasi itu. Kami sudah berpesan juga supaya usahakan dalam satu hari itu 1 jam bersama keluarga. Misalnya tidak bisa dimakan siang, mungkin dimakan malam. Meja itu jauhkan dari handphone, kemudian kita 1 jam bersama itu komunikasi. Itu Pak, orang tua mendengarkan anak. Beda ya Pak, mendengar sama mendengarkan itu. Kalau mendengar itu seperti kita dengar suara orang berantem misalnya ya. Kalau mendengarkan itu kita sungguh-sungguh memang dari hati mendengarkan. Itulah yang mendengarkan, itulah anak-anak kita harus didengarkan. Jadi situlah kalau bisa 1 jam sehari, kalau tidak bisa ya paling nggak olahraga seminggu sekali sama anak-anak gitu. Atau kita menonton TV, mendampingi anak-anak ketika dia menonton atau bermain. Nah itulah kebersamaan itu. Kemudian kita gerakkan juga yang ayat teladan. Ayat teladan Indonesia itu kan udah mulai dihayu-hayukan juga bahwa ayo bapak-bapaknya ikut-ikut antar jemput anak gitu kan. Iya, karena disitulah kita bisa berkomunikasi dengan anak langsung kan. Senangnya dia kita jemput gitu. Jadi mulai dari keluarga yang sehat itulah, keluarga yang kuat itulah kita mulai memerangi si narkoba ini. Jadi keluarga yang sehat dan kuat itu bukan nggak ada masalah. Ada masalah, cuman keluarga itu mampu mengatasi masalah itu. Jadi dia memang mampu dan kuat menghadapi masalah, dan adanya perubahan di luar itu keluarga ini mampu. Jadi itulah keluarga yang tangguh itu. Mulai dari situlah kami ayolah bapak dan ibu sama anak-anak juga, kita mendengarkan anak-anak, kita komunikasi banyak aktif sama anak-anak, dan juga ajarkan jangan mau mendekati narkoba ini. Jadi memang kami kader pun memang harus dibina lah ya. Harus ada pengetahuan tentang narkoba, baru kita bisa juga ke masyarakat. Kita ajarkan juga, kenalkan sama keluarga ini bahwa ini Pak bukan jangan disepelekan gitu. Karena anak-anak yang pendiam ini justru yang paling mudah untuk memasukkan narkoba dari dia gitu, dari dirinya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini kan juga harus dicek ya Pak. Saya juga gitu misalnya di rumah gitu. Tasnya juga diperiksa, kami suruh Pak ibu-ibu kader itu periksa masing-masing tas anak-anaknya gitu pulang sekolah, apakah ada nggak, apalagi sekarang namanya pengganti rokok itu vape ya. Vape itu kan bentuknya seperti flash disk agak besar ya. Kita kan orang-orang desa itu pada nggak ngerti ya, bentuknya aneh-aneh lagi ya. Nggak nyangka orang tua kalau itu ada vape gitu kan. Iya, dan itu sekarang udah kata Pak BNN juga itu sudah ditetesin narkoba cair. Jadi ada candu di situ, udah mulai kecanduan. Terus anak-anak perempuan sekarang sudah mulai memakainya. Jadi saya tanya mereka cuci tangan bersih-bersih, kemudian diparfumin tangannya biar nggak ketahuan orang tuanya gitu. Jadi memang harus segeralah kita periksa semua tas anak-anak kita, bukan karena apa? Karena memang sekarang kenapa banyak, pasti ada yang make. Siapa memakai ini kita nggak tahu, kita merasa anak kita sehat-sehat aja, biasa-biasa aja, ternyata dia juga merokok dan perokok aktif pula gitu. Jadi bahkan anak perempuan sekarang pun rata-rata merokok Pak, gitu yang anak-anak SMA-nya. Karena saya mau memiliki anak-anak sebaik SMP, SMA, SD dan SMP SMA ini ternyata mereka bilang teman-teman dia juga sudah merokok gitu, memakai vape itulah apalagi gitu kan.
digantungin di leher gitu, kayak keren gitu. Keren gitu. Dikalung-kalungin gitu kayak keren gitu. Jadi itulah yang harus kita bicarakan, bahwa Pak ini sudah ada loh, kejadian ini sudah ada. Jadi Bapak tuh sama Ibu di rumah itu harus waspada anak-anaknya. Kita jaga anak-anak kita jaga sesama warga kita, saling memberitahu gitu. Jadi jangan tidak peduli dengan narkoba ini. Seperti itu. Nah, kalau dari BNN sendiri seperti apa tantangan yang sering dihadapi nih, Pak? Oke, jadi memang kalau tantangan yang kita hadapi sendiri memang di lapangan, misalnya di desa lah, kita bilang di desa seperti itu. Nah, terkadang problemnya itu adalah justru desa-desa yang rawan ini dia agak kurang kemauannya untuk ikut dalam program P4Gen ini. Ya, kita paham juga sih situasi psikologis di pemerintahan desa, kepala desa misalnya kan, kalau dia terlalu ekstrim tentang narkoba ini mungkin akan kehilangan dukungan seperti itu. Jadi itu banyak kita temukan kasus di desa-desa. Padahal kalau menurut catatan kita ada sekitar 75 kawasan rawan narkoba di desa ini. Tetapi sayangnya tidak banyak dari 75 desa ini yang menjadikan program P4Gen ini sebagai prioritas seperti itu. Jadi lebih banyak pemerintah desa yang lebih memilih untuk cari aman, tidak terlalu ekstrim, karena banyak juga kejadian seperti ada kejadian yang kepala desanya memang benar-benar sangat konsen tentang narkoba ini, begitu pemilihan selanjutnya malah kalah. Ada kejadian seperti itu kan di desa ini. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara di level pendidikan, mungkin level pendidikan ini kami melihat adanya tanggung jawab yang berbeda juga ya antara pemerintah daerah dengan kabupaten dengan provinsi. Jadi kita koordinasinya harus dua pintu juga, ke kabupaten dan ke provinsi. Kalau SMA sederajat kan di provinsi, kalau SMP ke bawah di kabupaten. Jadi untuk MOU pun kami sebenarnya harus ke dinas pendidikan kabupaten dan juga provinsi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana sekolah-sekolah juga belum menjadikan P4Gen ini sebagai salah satu yang perlu dianggap gitu. Kita kan sebenarnya ada program sekolah bersinar seperti itu. Sekolah bersinar yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mungkin salah satu yang bisa kami angkat di sini adalah bagaimana kami menginisiasi melaksanakan kegiatan ekskul ya. Jadi kita ada pilot project di SMA Negeri 1 Beringin. Jadi di sana setiap hari Jumat setiap jam 2:30 kita laksanakan pelatihan pendampingan, yaitu ada kita sebut dengan ekskul spekta namanya, Satgas Pelajar Kreatif Anti Narkoba. Nah ini sementara ini kita baru laksanakan di SMA 1 Beringin karena memang di sana juga penerimaan tentang program P4Gen ini cukup baik. Nah harapan kami nanti kan di semua SMA, bahkan di tingkat SMP pun ini juga nanti bisa diadopsi gitu, karena kita ketahui bersama kan Bapak Bupati juga ini kan inginnya anak sekolah ini waktunya lebih banyak di sekolah gitu. Bila perlu dibanyakin ekskul. Kalau saya melihatnya Pak Bupati arahnya ke situ agar mengurangi ekses negatif pergaulan anak-anak di luar sekolah ini. Nah, jadi ini kami nanti berharap juga agar ekskul spekta ini juga bisa menjadi bagian di tingkat SMP. Ini sekarang kami lagi penjejakan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini nanti bisa menjadi terlaksana juga seperti itu, karena kami merasa ini dampaknya cukup bagus, karena ini kan spekta ini arahnya lebih bagaimana menjadikan anak sekolah itu sebagai konselor teman sebaya. Benar. Remaja kita lebih terbuka kepada teman daripada bahkan ke orang tua. Itu problemnya. Jadi kami memandang bahwa memang kita harus menguatkan peran dari remaja itu sendiri. Jadi ketika dia bisa curhat kepada temannya sendiri, sementara yang temannya curhat ini kita sudah berikan pelatihan seperti itu tentang bagaimana menangani tingkat awal seperti itu kan, artinya ada form yang tepat seperti itu. Nah, problemnya adalah lebih banyak remaja kita yang tidak menemukan cara yang tepat. Justru ketika dia ada masalah, jumpanya sama orang yang bermasalah lagi. Lebih parah lagi bermasalah. Akhirnya mereka sama-sama petualangan yang negatif seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya coba kita atasi juga. Itu tantangan juga yang kita hadapi. Percaya Pak Edres, 75 desa yang rawan tadi akan jadi 0 setelah berkolaborasi dengan tim penggerak PKK. Kami pun harapan itu. Luar biasa. Mudah-mudahan memang
Iya. Fondasi yang kuat itu ada pada Betul, keluarga Ibu, dalam betul. melindungi keluarga. Nah sebenarnya Ibu, seperti apa sih PKK sendiri melihat peran keluarga, khususnya ibu ini Bu, yang di rumah yang sering banget interaksi sama keluarga Ibu ya, Iya. dalam benteng utama dalam menjaga Iya. keluarga Ibu, seperti apa? Iya, tadi itu kalau mengenai memang ibu ini di dalam keluarga mempunyai peran yang sangat penting ya Pak. Sebenarnya bukan hanya ibu aja, bapak juga. Bapak juga. Iya. Tapi ibu adalah tempat di mana anak bisa melakukan interaksi dua arah. Mungkin dia kalau kepada bapak ada keterbatasan, mungkin kan Pak, keterbatasan waktu, ya kan Pak, keterbatasan mungkin bapak mungkin lebih mungkin sulit mengerti, mungkin bapaknya namanya sifat bapak, mungkin dia kurang memahami kemauan si anak. Kalau ibu mungkin lebih keibuan, namanya seorang ibu, lebih keibuan, jadi lebih masuk curhatan anak-anak itu kepada seorang ibu. Nah itulah peran ibu itu harus lebih menunjukkan komunikasi dua arah. Dua arah. Jangan hanya seorang ibu menghakimi saja seorang anak bahwa kamu gini deh, tapi dia harus memahami anak itu maunya kemana. Nah itu tadi Pak, kalau terjalin komunikasi yang terarah antara ibu dan anak, insya Allah mungkin anak ini tidak akan mungkin jatuh ke dalam suatu lingkungan narkoba itu tadi. Karena tadi selain anak ini waktunya memang banyak di sekolah, dengan teman-temannya. Kalau interaksi dengan guru mungkin ada, tapi itu banyak satu kelas ya kan, nggak akan mungkin guru juga bisa tahu anak ini gimana tingkah lakunya. Yang tahu kan nanti udah sampai rumah si ibu harus lebih memperhatikan anaknya. Nah selain itu seorang ibu harus memberikan kasih sayang, perhatian, kasih sayang ya, kasih sayang dari segi mungkin perhatian keinginan anaknya, mungkin anaknya ingin sesuatu yang mungkin anak-anak sekarang kan Pak, kalau dilarang lebih berontak ya Pak. Makin dilarang makin dikerjain berontak, ya. makin dikerjain. Itu tadi kita masuk seorang anak itu dengan memberikan kasih sayang, perhatian ya, dengan kelembutan ya. Kalau kita langsung marah-marah gitu, dengan memberikan kelembutan saya kadang mungkin anak-anak itu lebih masuk ke dalam hatinya daripada kita menjudgment mereka ya Pak ya. Sudah itu tadi ya, seorang ibu memang harus membentuk lingkungan yang harmonis, harmonis, interaksi antara adik kakak ya, cara menghormati adiknya, abangnya, saudara-saudaranya, orang tuanya, maupun nanti di dalam satu rumah tersebut kan, satu rumah mungkin ada nanti opungnya, neneknya, ya itu harus kita ajarkan anak-anak kita macam mana membentuk keluarga yang harmonis. Karena memang sering Bu terjadi pulang sekolah, pulang kerja, si ibu kumpulin mau makan, tapi di meja makan tapi main handphone Ibu ya? Nah itu yang tadi, ya, handphone itu harus disingkirkan. Atau mengajak anaknya nonton film sama-sama. Itu tadi seperti kita nonton film kan bioskop, harus didampingi oleh keluarga, harus dampingi. Nah, itu memang wajib kita nonton sesuatu yang baru, kita harus dampingin anak kita ya kan, bahwa ini memang cocok untuk kamu nonton, ini enggak ya kan. Dan nanti di gadget itu kita batasi, ini kita memberikan edukasi sebenarnya. Anak-anak sekarang tidak bisa kita memberikan lebih kita pengarahan. Tidak bisa kita langsung jangan kamu gini, itu bahaya, nggak bisa. Mereka langsung berontak. Tapi kita berikan dengan kasih sayang, dengan kelembutan, insya Allah mungkin informasi itu bisa sampai ke mereka. Luar biasa. Nah kalau kita cerita komitmen Bu, atau langkah kedepannya dari tim penggerak PKK seperti apa Bu, untuk terus memperkuat program P4G ini? Oh itu tadi Pak, insya Allah ya kita terus berkolaborasi Pak ya, berkolaborasi dengan cepat, tepat ya, efektif ya. Mudah-mudahan kerja kolaborasi kami ini mudah-mudahan kedepannya lebih giat lagi, ya, kegiatan kami lebih banyak lagi agar informasi itu bisa sampai ke anak-anak kita atau ke masyarakat Deli Serdang. Lalu nanti kami mungkin dengan OPD terkait ya, dengan dinas pendidikan, dinas P3 P2 kami, mungkin kegiatan-kegiatan mereka, mungkin ada kegiatan perlombaan ya, untuk anak-anak kita bisa misalnya sambara anti narkoba, perlombaan seperti itu pokoknya yang membuat anak-anak kita
bisa terlupa masuk ke dalam lingkungan narkoba itu. Dia tetap aktif di dalam berolahraga, ya, di dalam mungkin menari, menyanyi, banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa anak-anak kita nanti bisa lupa untuk masuk ke dalam lingkungan narkoba. Sudah itu nanti kita harus memperkuat ketahanan keluarga. Itu tadi ya, seorang ibu tadi harus memperkuat ketahanan keluarga dengan apa? Mungkin nanti memanggil guru mengaji, menambah keimanan dia, menambah keimanan untuk supaya menurut agama itu mengkonsumsi narkoba berdosa nggak? Nah, itu tadi kita panggil nanti mungkin seseorang yang paham tentang agama, mungkin guru mengaji, ustadz, atau sering dia ke gereja mungkin, ya kan, masing-masing agama mengajarkan yang baik dan benar, pastinya itu ya kan. Lalu nanti tetap kita ya Pak ya, tetap nanti sesudah ini tidak berhenti sampai di sini, kami tetap melakukan kegiatan untuk turun terus ke tiap sekolah yang ada di Deli Serdang dengan tema kita Goes to School. PKK Goes to School. Iya, PKK Goes to School itu sangat, saya rasa memang sangat efektif dan bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan selanjutnya nanti untuk kader-kader tetap kami berikan pelatihan, penyuluhan apa itu tetap bahaya daripada narkoba. Melalui nanti juga promosi-promosi Pak ya. Nanti kita buat spanduk ya, mungkin hari anti narkoba atau buat nanti seperti pamflet-pamflet ya, supaya promosi tentang narkoba itu sampai ke masyarakat. Lalu nanti juga zaman sekarang zaman media sosial ya Pak ya. Baik itu nanti kita buat nanti Instagram, Facebook, TikTok, apa itu dampak dari narkoba itu sendiri. Artinya memang tim penggerak PKK Deli Serdang dan kolaborasi dengan BNN tidak berhenti Bu untuk berinovasi Bu ya. Nah, inovasi-inovasi ini yang akan terus diciptakan untuk memerangi narkoba di Deli Serdang Ibu. Tapi ini tidak luput dari dukungan masyarakat Ibu ya. Nah itu dia. Oke, mungkin yang terakhir Bu, pertanyaan Kelvin adalah closing statement Bu, apa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang yang nonton kita Ibu? Iya, halo kepada masyarakat Deli Serdang yang sangat-sangat saya cintai, yang kami cintai. Di sini saya sebagai ketua tim penggerak PKK Deli Serdang berharap agar kegiatan kami Goes to School itu nantinya akan dapat diterima oleh anak-anak kita, baik nanti anak-anak kita di sekolah SMA maupun di SMP SD. Insya Allah kami akan terus giat terus masuk ke dalam lingkungan sekolah anak-anak kita, dan juga kepada lingkungan masyarakat Deli Serdang harus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya di lingkungan masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong yang sekarang digiatkan oleh Pak Bupati kita, yaitu budaya gotong royong di hari Jumat. Itu tetap harus kita terapkan kepada masyarakat Deli Serdang. Lalu yang kedua yaitu memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya kesehatan. Harus kita jaga kesehatan kita, lingkungan kita ya, agar kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Lalu kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat ya, sesuai juga dengan program salah satu PKK, yaitu Aku Hatinya PKK. Aku Hatinya PKK. Di situ memanfaatkan pekarangan rumah, yaitu tadi. Jadi setiap lingkungan masyarakat semua di Deli Serdang memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita, mulai dari mungkin beternak ya, di dalam untuk perikanan ya, baik itu nanti menanam sayur-sayuran, buah-buahan yang memang harus mencukupi kebutuhan kita, baik itu karbohidratnya ya, lemak dan protein itu harus cukup dalam tubuh kita. Berarti kita harus menjaga kesehatan kita dengan gizi seimbang. Lalu untuk anak-anak kita, mungkin kepada ibu-ibu ya yang mungkin dalam sekarang ini dalam keadaan hamil ya, jaga kesehatan, tetap minum vitamin, tetap minum makanan yang bergizi. Lalu kepada anak-anak kita yang baru lahir tetap diberikan imunisasi yang lengkap kepada anak kita ya. Ada
ada nanti untuk anak kita ya Pak ya, maupun untuk ibu hamil itu nanti kartu menuju sehat, kartu identitas anak juga. Nah itu nanti harus dilengkapi ya ibu-ibu semua ya, agar terjaga sehat, tubuh kita menjadi sehat. Nah, lalu nanti kepada untuk Deli Serdang yang bersih dari narkoba Pak, nanti kita harus tetap menggiatkan kepada anak-anak kita, tetap mensosialisasikan tentang bahaya apa itu narkoba. Jadi kepada anak-anak bunda harus tetap berani berjuang, bertarung untuk masa depan kalian. Tetaplah belajar, kejar masa depan kalian, selalu kita melakukan kegiatan yang positif ya. Kita adalah masa depan bangsa, generasi muda yang harus bisa membanggakan orang tua, keluarga, maupun dari lingkungan kita, masyarakat kita, dan juga bangsa kita. Jadilah keluarga yang tangguh, keluarga yang sehat, Deli Serdang sehat. Deli Serdang sehat. Oke, mungkin ada Ibu Dona yang mau ditambah ya? Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu tetaplah jauhi narkoba untuk diri kita sendiri, juga untuk anak-anak kita, supaya kita juga lebih sehat, keluarga kita selamat, bahagia, mulai dari rumah tangga kita, kemudian ke masyarakat, kemudian ke wilayah yang lebih besar lagi. Kita selamatkan anak-anak kita juga menggapai cita-citanya. Jangan berhenti sampai di sini hanya gara-gara narkoba. Tidak memakai narkoba itu keren. Oke, luar biasa. Tidak pakai narkoba itu keren. Iya. Saya setuju itu. Iya. Oke, mungkin Pak Edras ada yang mau disampaikan Pak Edras? Kalau dari kami, izinkan kami menyampaikan closing statement bahwa kami mengapresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya peran PKK dalam upaya P4GN di Kabupaten Deli Serdang ini, karena kami melihat Ibu Ketua dan juga tim gercep Bu ya. Jadi MOU kita belum ada, kita sudah gerak. Yang penting aksi dulu. Aksi. Jadi kita sudah gerak ke seluruh kecamatan ya. Jadi sekarang mungkin sudah sekolah ke 8 atau ke 9 Bu ya. Jadi memang salah satu kendala kami selama ini adalah kami aksesnya itu ke daerah-daerah agak terbatas. Kami sangat bersyukur adanya fasilitasi bantuan dari PKK ini, kami ke daerah-daerah menjadi lebih gampang. Jadi tugas kami sebenarnya sangat terbantu dengan adanya MOU dengan PKK ini, dan sebenarnya harapan kita adalah terjadinya penurunan angka prevalensi, dan kami yakin dengan adanya kolaborasi ini, ada kolaborasi antara BNN dan PKK ini, target kita ini menurunkan angka prevalensi di Deli Serdang ini bisa tercapai. Karena kan jelas nih sasaran kita ini ke keluarga dan remaja yang memang menjadi paling kita perhatikan. Jadi ini yang membuat kami optimis bahwa upaya ini akan berhasil, dan kami juga mohon izin Bu tetap dibantu, didukung dalam upaya P4GN mendukung Deli Serdang sebagai desa, sebagai kabupaten bersih narkoba seperti itu. Nah, itu sudah luar biasa ya. Tapi semuanya ini tidak luput juga dengan dukungan masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang. Ayo masyarakat luas Deli Serdang, kita dukung kolaborasi BNN Kabupaten Deli Serdang dengan tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang itu ya, dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Luar biasa. Ibu, sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir ke podcast kita Ibu. Sudah hadir Ibu di podcast kita. Luar biasa. Kita tunggu loh Bu podcast kita berikutnya Bu dengan tema-tema yang akan asik ya Bu ya. Iya, terima kasih. Nah, luar biasa. Nanti mudah-mudahan kita dengan tema yang lain lagi kita bahas lagi di sini. Oke. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang. Oke, luar biasa Ibu. Nah, podcast kita hari ini bersama tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang dan BNN Deli Serdang membuktikan aksi dan komitmen nyata dalam usaha memerangi penyalahgunaan narkoba, baik dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal kita di Kabupaten Deli Serdang dengan program P4GN agar terwujudnya Deli Serdang sehat dan bersinar, bersih dari narkoba. Itu artinya tim penggerak PKK dan BNN Deli Serdang mendukung penuh misi Bapak Bupati Deli Serdang terwujud sehat masyarakatnya dan sehat lingkungannya. Nah, itu dia. Maka dari itu, mari kita dukung terus program dan misi-misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi masyarakat yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang menjadi lebih baik lagi. Akhir kata saya Kelvin, mewakili Ibu Haja Jelita Sridudin Tambunan dan juga Ibu Dona dan juga Pak Edras ya, Pak Edras dari BNN. Luar biasa, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Akhir kata, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali.
Terima kasih. Terima kasih.